Beberapa menit setibanya di pos 2, awan hitam di ketinggian tak mampu menahan volume air yang berontak hendak keluar. Hujan pun mengguyur, menembus kanopi hutan Gunung Slamet. Ini tak sesuai ekspektasi. Kebaikan langit datang sebelum kami sampai transit camp. Benar-benar bakal merepotkan. Untungnya ada warung yang cukup luas yang bisa jadi tempat berteduh kami. Hujan semakin lebat dan kabut tipis mulai turun perlahan. Meskipun udara bertambah dingin, namun ada kehangatan yang memenuhi warung tempat kami berteduh. Dan momen-momen seperti inilah yang biasanya akan terus dikenang ketika kita sudah turun nanti. Detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam. Sepertinya hujan masih ingin berlama-lama bercengkrama dengan hutan Gunung Slamet. Seperti ada rasa rindu yang ingin membasahi setiap relung tanah, akar pohon, dan dedaunan. Hingga terlalu lama menunggu hujan, kami sampai tertidur sejenak. Sungguh nikmat yang tiada tara. Rintikan hujan seperti simfoni yang sedang menari-nari. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ketika hujan mulai reda. Tak mau sampai berjumpa dengan malam di jalur pendakian, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan dari pos 2 sampai posisi kami saat ini, saya tak sempat merekam gambar. Kondisi gerimis dan HP jadul dengan kamera butut yang sudah retak memaksa saya masukkan HP ke carrier, dibungkus dengan kantong plastik. Celaka 12 kalau HP jadul dengan kamera butut yang sudah retak nanti terkena air. Awalnya kami hendak mendirikan tenda di pos 3, namun dapat informasi dari pendaki yang turun bahwa di pos 3 sudah penuh. Tak ada lapak untuk menampung beberapa tenda kami. Kalaupun memaksakan, mungkin dapat lapak, tapi tidak dalam satu lapak. Posisi tenda kami pasti akan tercerai-berai. Itu pun kalau dapat. Kalau tidak, turun lagi kita. Begitupun pos 5 dan pos 7, semuanya juga penuh. Hal ini berakar dari merebaknya jumlah pendaki saat weekend. Ditambah beberapa rombongan open trip yang menampung sampai 50 peserta. Bahkan ada yang bilang sampai 80 peserta. Ya ampun, sudah seperti piknik di tempat rekreasi saja. Dengan jumlah sebanyak itu, pastilah beberapa panitia open trip sudah mendaki terlebih dahulu di awal hari untuk membooking lapak-lapak transit camp. Sehingga pendaki lain yang sampai transit camp di sore hari, termasuk kami, hampir dipastikan tidak akan kebagian lapak di transit camp utama, pos 3, pos 5, dan pos 7. Jadilah kami mendirikan tenda di pos 3 bayangan. Saya pribadi tak menyalahkan rombongan open trip yang menampung puluhan peserta. Membooking terlebih dahulu banyak lapak tenda, menyebabkan banyak pendaki lain yang tidak bagian transit camp. Karena memang sudah perkembangan zaman juga, banyak merebak jasa-jasa open trip. Tapi terkadang saya berpikir tentang booking-bookingan ini, apakah adil bagi pendaki lain? Halo cuy, selepas mendirikan tenda ditemani rintik-rintik hujan, kami langsung masak-masak. Ada shelter yang bisa dijadikan dapur dadakan. Sebenarnya bukan shelter juga, tapi lebih tepatnya warung tutup. Kami beruntung ada shelter kosong di tempat kami mendirikan tenda, sehingga memudahkan kami untuk memasak. Kami juga menggunakannya sebagai tempat nongkrong dan ngopi-ngopi. Ngopi lagi. Padahal yang diminum bukan kopi juga.
Kabut tipis mulai membungkus malam, udara semakin dingin, dan suasana semakin hening. Ada raga yang perlu mendapatkan haknya, istirahat, menyegarakan hari esok yang menawarkan harapan, menyiapkan energi untuk persiapkan esok hari Summit Attack. Langit di atas kanopi hutan sudah tidak menyiramkan tetesan air. Kabut yang membungkus malam juga mulai hilang perlahan. Sekitar pukul 2:30 dini hari, kami melakukan Summit Attack. Bertiga menembus kegelapan. Oke teman-teman, sekarang saatnya summit. Sekarang udah pukul 2:30. Teman-teman udah di depan. Kita cuma bertiga di belakang. Paling nanti ketemu di pos 3. Saatnya melanjutkan perjalanan. Salam backpacker. Gokil. Rombongan pertama sampai terlebih dahulu. Kami bertiga menyusul 10 menit kemudian. Ada hajat yang harus segera dikeluarkan. Ditambah HP milik Usman terjatuh entah di mana. Mungkin di sekitar tenda. 10 menit mencari, tidak ketemu. Kami memutuskan untuk lanjut summit, sembari berharap ketika mencari lagi saat turun nanti, saat hari sudah terang, HP bisa diketemukan. Karena lebih mudah mencarinya di saat hari terang daripada gelap. Kami berjalan dan terus berjalan dengan trek yang terus menanjak, bermodalkan cahaya senter dan headlamp. Bertiga, kami menembus kegelapan. Seringkali kami bertemu rombongan pendaki lain, bertegur sapa, bersama-sama melangkah menuju pos terdekat. Masih di kegelapan dini hari, kami beruntung. Trek pendakian masih di dalam vegetasi lebat. Sehingga angin yang berhembus banyak terhalang oleh kanopi hutan, sedikit mengurangi hawa dingin. Namun, walaupun begitu, kami harus tetap bergerak, tak boleh terlalu lama terdiam, agar panas di dalam tubuh tetap terjaga. Setengah jam berlalu, kami sampai di pos 3, Pondok Cemara. Bertemu dengan rombongan pertama yang summit terlebih dahulu. Tidak berlama-lama break, kami melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Langit masih berwarna gelap, begitupun dengan kondisi sekitar. Masih di perjalanan menuju pos berikutnya. Saya terus melangkah. Tak sengaja bertemu rombongan lain, kami melangkah bersama. Tadi kita break sejenak tepat sebelum pos 4, tapi nggak tahu sih pos 4 masih jauh atau enggak. Pos 4 Samarantu, kita lihat aja. Oke, lanjutkan lagi perjalanan. Salam backpacker, gokil. Hampir 1 jam kami berjalan dari tempat kami mendirikan tenda, tapi pos 4 Samarantu masih belum terlihat urat nadinya. Konon, pos 4 Samarantu ini merupakan kerajaan bagi makhluk-makhluk astral Gunung Slamet. Dari namanya saja sudah jelas terlihat, samar dan hantu. Katanya, tidak jarang makhluk-makhluk tersebut suka usil, mengganggu para pendaki yang lewat. Jadi, harus benar-benar jaga adab. Mau percaya atau tidak, dikembalikan ke diri masing-masing. Yang jelas, dimanapun itu, terlebih di gunung, kita memang harus menjaga adab. Tidak bicara asal, tidak merusak, tidak mesum, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan hanya di salah satu pos saja. Ayo mantap, gokil.
Akhirnya kita udah sampai pos 4 Samarang tuh sekitar pukul berapa? 4 lebih ya? Dan memang di pos ini nggak ada kelompok yang mendirikan tenda di sini. Karena kalaupun ada juga mungkin buat orang-orang yang mau nyali berikut koka. Seperti itu. Sebenarnya di pos 5 sama 7 itu udah penuh. Harusnya kalau ada kelompok yang berani ya, yang berani gitu kan, soalnya kondisinya emergency harusnya ada, cuman kayaknya emergensinya kondisi kayaknya nggak ada yang berani camp di sini, karena menurut warga sekitar juga sebenarnya di sini nggak direkomendasiin buat tempat camp, bro. Seperti itu sih. Sekarang kita berdiri sejenak. Tadi tepat di bawah sebelum pos 4 juga suara azan dari sini terdengar. Suara ngaji juga alhamdulillah sedikit mengurangi nuansa-nuansa summit dini hari. Oke. Salam BPK. Gokil. Cahaya subrek. Mana cahaya subrek? Mana ini? Nah, ini dia cahaya subrek. Jangan lupa lu, subrek. Kita udah sampai pos Samarang tuh ya. Jadi di atas itu pos berapa? Pos 5. Kira-kira berapa menit sampai sana? Kurang lebih 30 menit ya, jalan santai. Tapi kayaknya kalau nggak bawa carrier bisa lebih kurang ya. Ya. Harusnya. Kalau misalkan sampai puncaknya estimasi berapa menit lagi? Sampai puncak 3 jam ada? Ya, kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam ya. Nah, kita tadi sempat selfie juga. Kata warga kan emang di sini nggak direkomendasinya buat transit camp. Tahu nggak tuh kenapa? Nanti aja ngobrol. Oh, nanti aja ya. Bener. Selama di gunung kita ya jangan dulu ngomong lah, nanti pas sudah turun. Kalau teman-teman penasaran ya bisa Google. Mana sinyal? Atau komen di bawah. Jangan lupa subrek lah. Oke, salam BPK. Oke loh. Tak terasa hari sudah memasuki waktu subuh. Dari kejauhan gema azan sayup-sayup terdengar. Rasa-rasanya sudah tak sabar tubuh ini menantikan cahaya surya memeluk raga. Pos Samarang sudah tertinggal di belakang. Sebagian pendaki mungkin merasa lega karena sudah melewatinya. Namun meskipun demikian, etika dan adab selama berada di gunung harus tetap dijaga. Ada 3 aturan tak tertulis yang populer di kalangan para pendaki, atau bisa juga dikatakan kata-kata mutiara. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Dan ada bonus satu lagi, kata-kata mutiara yang akhir-akhir ini juga populer di kalangan grup pendakian. Lempar IG atau WA dong, siapa tahu bisa nanjak bareng. Sejak dalam perjalanan menuju pos 6, matahari pagi sudah menyapa kami. Sedikit mengusir hawa dingin setelah 3 jam langkah tanpa ditemani sang surya. Di pos 7 ini, fisik saya kembali drop. Meskipun sempat agak baikan, ternyata fisik saya belum pulih benar. Ditambah cuaca yang tidak stabil. Baru sebentar matahari muncul, kabut kembali datang. Beberapa dari kami mulai kedinginan. Sempat terpikir untuk tidak melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, kami melanjutkan perjalanan. Saya berkesimpulan cuaca hanya sedang labil. Saat ini kabut tipis memang mulai turun. Tapi saat di atas, pasti akan segera pudar. Sedikit-sedikit kabut,
sedikit-sedikit terang. Sama kayak hatinya dia. Dan benar saja, ketika kami sudah sampai Pelawangan, kabut masih tetap ada. Tapi 15 menit kemudian, ya Allah, Pelawangan. Melihat trek tanah merah bebatuan dengan langit cerah, energi seperti dicas kembali. Semua lelah, pegal, dan rasa tidak karu-karuan lainnya menghilang. Menghilang. Percaya atau tidak, itulah yang saya rasakan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pos 9 Pelawangan. Jadi sebenarnya pos 9 ini adalah batas terakhir pendakian Gunung Slamet pada pembukaan tahap pertama. Tapi kalau misalnya pendaki meneruskan sampai puncak, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi risiko ditanggung sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di atas, tetap rescue, ada bantuan, cuman tidak ada backup dari asuransi seperti itu. Nah, untuk aturan yang baru ini batas pendakiannya sampai Pelawangan. Ini masih belum tahu nih apakah itu aturan temporary sementara atau permanen nantinya. Tapi feeling saya kayaknya bakal jadi aturan permanen kayak Semeru. Oke, kita break dulu sebentar, habis ini lanjut ke pos batas asuransi. Ini adalah pos batas Saat masih di tengah-tengah trek Pelawangan puncak, ada batu cukup besar yang menggelinding dari atas. Batu tersebut tepat meluncur sekitar 2 meter di depan saya. Terus meluncur sampai ke pos Pelawangan. Untungnya tidak ada yang terkena. Beberapa pendaki sempat terkaget dengan kejadian tersebut. Awas, Rok! Batu! Ketika hampir mendekati puncak, kabut kembali datang. Tapi seperti biasa, cuaca ini memang sedang labil. Kabut datang, tetapi hanya sepintas singgah, lalu pergi. Hingga akhirnya kami sampai di atap Jawa Tengah. Selamat. Alhamdulillah akhirnya sampai atap tengah. Ya, akhirnya untuk menginjakan di puncak tertinggi provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semeru, puncak sampai di sana. Gunung Slamet. Mantap. Backpacker. Gokil.
Dari 15 rombongan, 2 kawan kami tidak ikut summit attack. 1 orang sakit, 1 orang menemani. Tetapi mendaki gunung bukan hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang journey. Bukan hanya tentang puncak, tetapi bagaimana kita mengendalikan ego, tidak egois, dan latihan etis untuk jujur, serta latihan akal untuk tepat dalam membuat keputusan. Setiap perjalanan akan terukir sebuah kisah. Setiap kisah tidak jarang menghadirkan kenangan, dan setiap rindu selalu terlintas hadirmu. Inilah Alkisah.